Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriani dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan mempresentasikan pertempuran 5 hari di Palembang. Pertempuran 5 hari di Palembang merupakan peristiwa perlawanan tentara Indonesia terhadap serangan pasukan tentara Belanda yang terjadi selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 1 hingga 5 Januari 1947. Upaya Belanda untuk menguasai kembali Indonesia ditempuh dengan 3 cara, yaitu aksi militer, melakukan pembentukan negara boneka, dan mengajar agar Indonesia tetap berada di bawah kekuasaan mereka. Palembang merupakan salah satu wilayah strategis Indonesia yang menjadi tujuan Belanda untuk kembali mereka kuasai karena kekayaan alamnya serta potensi Palembang sebagai pusat pemerintahan, kekuatan militer, dan kegiatan politik maupun ekonomi di Sumatera Selatan. Sementara itu, bagi rakyat Palembang, pertempuran ini menjadi momen perjuangan mereka untuk mempertahankan tanahnya agar tindakan penjajahan tidak terulang kembali pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Awal mula. Setelah merdekanya Perang Dunia Kedua, tentara sekutu melakukan ekspansi ke berbagai wilayah bekas jajahan tentara Jepang di Indonesia, termasuk diantaranya adalah Palembang, yang berhasil dicapai pada tanggal 12 Oktober 1945 di bawah komando Letnan Jenderal Carmichael bersama para tentara Belanda. Pasukan sekutu ini juga melindungi kedatangan tentara Belanda yang semakin hari jumlah pasukan mereka bertambah banyak. Terlebih ketika sekutu meninggalkan Palembang pada Maret 1946, mereka menyerahkan kedudukannya di kota Palembang kepada tentara Belanda. Konflik awal terjadi ketika Belanda menginginkan agar kota Palembang dapat dikosongkan segera, namun permintaan tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang, sehingga berakhir dengan buku tembak pada 1 Januari 1947 di Palembang, Lir, dan menyerang markas Barisan Pemberontakan Republik Indonesia atau BPRI di Jalan Tangkuruk. Beberapa tokoh penting yang memimpin jalannya pertempuran dari pihak tentara dan perjuangan Kolonel Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Namawi, dan Kapten Alamsyah. Lini pertempuran. Pusat pertahanan terkuat Belanda berada di Benteng Kuto Besar, Rumah Sakit Haritas, dan Bangkus Kuning Piaju, sementara kekuatan pejuang Palembang tersesat merata di setiap tempat. Tempat pertahanan Belanda pada hari pertama setelah insiden penembakan di Jalan Tangkuruk, para pejuang Palembang menyerbu dan mengepung pasukan Belanda yang bertahan di semua sektor yang telah mereka kuasai sebelumnya. Pertempuran berakhir hingga pukul 5 sore, tetapi menjelang malam pasukan Belanda kembali mengempar menggunakan senjata lapis basah yang mengakibatkan beberapa tempat strategis dikuasai oleh Belanda seperti kantor telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos. Menyusun pada hari kedua dan ketiga, Belanda kembali menyerbu pusat pertahanan tentara dan para pejuang di area Masjid Agung Palembang, namun berhasil dihalau oleh pasukan Batalion Geni bersama sejumlah tokoh masyarakat. Sementara itu, dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang hendak bergabung ke Masjid Agung berhasil disetiap oleh pejuang Palembang yang dipimpin Letu Wahid Ludien. Pertempuran terus berlanjut dengan menyisakan kehancuran sebagai besar kota Palembang. Pada hari keempat, bala bantuan untuk pejuang Palembang tiba dari Lampung di bawah komando Mayor Noirdin Panji dan dari Lahat yang dipimpin oleh Letjen Harum Sohar. Akhir pertempuran. Menjelang hari kelima pertempuran, setelah kekurangan pasukan logistik dan amunisi, kedua belah pihak mengadakan pertempuran antar pimpinan sipil dan militer. Mereka yang memutuskan untuk melakukan gencanaan senjata. Indonesia mengiring Dr. Dantan Papau Gani sebagai utusan dari pemerintahan pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda.
Hasil perundingan menyepakati bahwa hari pihak Indonesia, pasukan TRI, dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan ALRI, polisi, dan pemerintahan sipil agar tetap berada di kota Palembang. Sementara dari pihak Belanda, batas pos-pos mereka hanya oleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 1947. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.